Saudara, dari pantauan udara BNPB, bagaimana update-nya? Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda yang berada di sana. Putu? Ya, selamat pagi Okta. Ya, selamat pagi Putu. Jadi bisa digambarkan kepada kami apa yang saat ini sedang dilakukan? Jadi di titik mana saja Putu yang akan dipantau? Ya, kalau melihat bagaimana kemudian aktivitas yang dilakukan, BMKG kemarin juga sempat melakukan pantauan udara bersama dengan ahli dan kepala PVMBG, yakni Hendra Gunawan. Memang ada beberapa daerah yang ditinjau begitu, kurang lebih hari ini terbang untuk kedua kalinya ini bersama dengan pihak dari BNPB, yakni Kapus Datin BNPB, untuk kemudian meninjau secara langsung bagaimana kondisinya dan kira-kira apa yang bisa dilakukan. Karena nanti hasil dari tinjauan ini juga akan menentukan sensor apa saja yang dibutuhkan, kemudian juga titiknya akan dipasang di mana. Kalau untuk penerbangannya sendiri, Okta dan juga saudara, ini akan dilakukan selama 30 menit. Jangkauannya kurang lebih 9 kilometer nanti yang akan dilihat begitu ya, titik-titiknya. Tentu ini ada sejumlah titik yang dipantau khususnya terkait dengan aliran sungai, karena kalau melihat bagaimana hasil dari rapat koordinasi kemarin yang disampaikan untuk pemicu banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat yang kemudian juga berdampak ke 5 kabupaten kota dan 3 daerah ini terdampak cukup parah begitu ya, untuk Agam, Tanah Datar, kemudian Padang Panjang, ini juga diakibatkan oleh debit air yang besar. Jadi karena ada debit air yang besar dari hulu sungai, kemudian curah hujan yang juga cukup tinggi, lalu ada material vulkanik sehingga ini mengakibatkan ada longsoran di atas yang berada di dekat hulu sungai, kemudian juga ada material-material besar yang terbawa akhirnya seperti pohon-pohon besar, kemudian juga batu-batuan besar dari atas gunung ini terbawa karena ada sedimen ataupun juga bagian dari material vulkanik yang secara sederhana seperti pelicin, karena bentuknya atau bentuknya ini seperti lumpur. Jadi ini mempermudah, memberikan tambahan kecepatan untuk material-material tersebut turun ke bawah dan menyapu beberapa daerah tadi. Untuk titiknya, Okta dan juga saudara, ini memang ada beberapa yang menjadi perhatian dari 25 aliran sungai yang kemudian memang berada di sekitar Gunung Merapi di Sumatera Barat, tapi ada beberapa titik ini yang merupakan titik temu antara beberapa hilir sungai dan kemudian menjadi satu di beberapa titik. Yang pertama ini ada di Pasir Laweh, ini ada 3 aliran sungai yang kemudian bertemu menjadi satu dengan Sungai Tarap. Kemudian juga titik lainnya ini ada di Sungai Jambu yang tentu ini juga akan dilihat nanti bagaimana kondisinya, termasuk juga longsoran yang terjadi, longsor tebing yang terjadi di Bukit Batabuah. Lalu ada juga titiknya satu lagi, ini juga merupakan longsoran yang nanti akan ditinjau. Mengapa ini kemudian menjadi penting, Okta dan juga saudara? Karena jumlah material yang berada di dekat hulu sungai ini masih cukup tinggi, kurang lebih sekitar 1,7 begitu, yang masih tertahan di atas, sehingga nanti kalau ada curah hujan yang tinggi ataupun juga debit air yang cukup tinggi, ini akan berpotensi untuk menjadi longsor ataupun banjir bandang susulan begitu. Ketika ini menjadi satu, maka peristiwa banjir lahar dingin ini akan kembali terjadi. Ini yang tidak mau terulang kembali, sehingga kemarin dari rapat koordinasi yang tadi juga mungkin Oka sudah dengar dari BMKG, kemudian juga dari PVMBG, ini menawarkan beberapa rekomendasi. Dari BMKG sendiri sudah mengakui bahwa peringatan dini cuaca ini berbeda dengan peringatan dini di sungai begitu, karena kalau untuk peristiwa atau bencana lahar dingin ataupun banjir bandang ini diperlukan sensor di area hulu sungai, karena nanti ada semacam kabel yang akan dipasang begitu di hulu sungai, kemudian juga di hilir sungai untuk memantau apakah memang ada aliran yang lebih besar dari biasanya. Mungkin kalau di daerah perkotaan ini sensor yang serupa dimiliki misalnya di Jakarta begitu ya, ataupun juga di Bogor di Katulampa, ini ada sensor pembaca ketika debit air ini menambah,
nanti akan memberikan sinyal atau alarm kepada pihak yang berjaga di hilir sungai sehingga nanti ada waktu kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit yang bisa kemudian dilakukan oleh tim BPBD ataupun juga oleh masyarakat untuk mengevakuasi ataupun juga pergi ke tempat yang lebih aman. Ini waktunya kurang lebih ada 30 sampai dengan 45 menit. Tentu ini menjadi lebih efisien begitu jika dibandingkan dengan kemarin. Dan saat ini juga kalau melihat kurang lebih sudah terbang selama 30 menit, pantauan udara ini sudah cukup dirasa cukup begitu ya melihat, dan ada beberapa catatan yang akan dibawa. Dan nanti informasinya juga akan ada radar ataupun juga sensor untuk memantau semacam seismograf untuk melihat apakah memang ada aktivitas gunung berapi. Kalau tidak salah tadi disampaikan oleh Kepala PVMBG, saat ini sudah ada tetapi jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Kalau nanti memang dibutuhkan dan rekomendasi ini juga sesuai dengan apa yang terjadi dari pantauan udara yang dilakukan selama beberapa hari ke belakang, ini nanti akan juga ditambah seismograf untuk melihat aktivitas ataupun juga membaca aktivitas di Gunung Merapi sendiri. Sehingga yang kemudian dibaca ini bukan hanya curah hujan saja, bukan hanya bagaimana kondisi dari pantauan satelit saja, tapi juga bisa melihat debit air di sungai, kemudian juga aktivitas vulkanik begitu ya dari Gunung Merapi ini nanti bisa dibaca dari seismograf tersebut. Jadi ada beberapa hal yang coba dilakukan ini secara paralel, Okta dan juga saudara. Pertama tentu saja pencarian ini masih dilakukan karena masih ada 20 korban yang dinyatakan hilang dan masih dicari sampai dengan saat ini. Kemudian juga proses penggantian ataupun juga peninjauan karena memang ada beberapa daerah ini yang nanti akan dievaluasi ulang, mana daerah-daerah yang sama sekali tidak boleh ditinggali oleh masyarakat. Ini nanti akan diminta ataupun juga dilakukan komunikasi dari pemerintah daerah untuk memantau apakah memang tempat-tempat ini harus dipindahkan dan dipindahkannya kemana. Nah, upaya relokasi ini juga yang tengah dilakukan, apakah ada lahan dari pemerintah daerah yang cukup atau nanti akan menggunakan lahan milik negara seperti misalnya di Semeru itu menggunakan lahan dari perhutani, ini yang dilakukan. Dan yang ketiga tentu saja upaya pencegahan pasca rehabilitasi ini dilakukan di Sumbar atau Sumatera Barat. Jadi nanti ada 3 hal yang akan dilakukan secara paralel, tentu ini membutuhkan waktu, ada target-targetnya, termasuk juga kemarin PUPR menyampaikan ada pembangunan sabo atau pemecah arus, ini yang nanti akan dibangun, kurang lebih ada 27 totalnya yang akan dibangun di kawasan Sumatera Barat di 25 aliran sungai, tapi untuk 2024 targetnya ini selesai 12 dan nanti di 2025 ini sisanya. Jadi untuk 27 sabo atau pemecah arus sungai muatan yang ada di sungai tersebut ini juga ditargetkan akan selesai dalam waktu 2 tahun. Saat ini pun juga masih terus dipantau bagaimana nanti situasi yang ada di Sumatera Barat terkait dengan banjir lahar Merapi. Tadi Niputu Trisnanda mengikuti juga saudara bagaimana pemantauan dari udara selama 30 menit. Ada 9 km kira-kira yang dipantau. Ini tentunya sangat menentukan nantinya bagaimana apa bantuan maupun sensor yang dibutuhkan dalam penanganan maupun juga nantinya upaya dalam pencegahan bencana yang bisa saja terjadi. Demikian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda.